Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin memperkenalkan diri, saya Wulan Sulistiarti dari kelas manajemen 22A dengan NPM 224111029. Di sini saya ingin menjelaskan tentang manajemen hutang. Hutang merupakan kewajiban yang harus diselesaikan setiap waktu jatuh tempo. Pada saat seseorang mengalami kesulitan keuangan, hal ini bisa menjadi masalah serius. Bank digital bisa dimanfaatkan untuk memantau kondisi keuangan sebelum maupun pada saat terlilit hutang. Seperti namanya, bank digital adalah layanan perbankan yang fleksibel. Bisa diakses kapan saja dan di mana saja. Keberadaan layanan ini sangat membantu bagi siapa saja yang ingin mendapatkan fasilitas keuangan seperti mendapatkan pinjaman dari bank. Dalam mengajukan pinjaman, seseorang harus berhati-hati dan menyesuaikan dengan kemampuan. Banyak kasus nasabah yang gagal bayar atau tidak mampu mengembalikan pinjaman karena berbagai faktor. Selain usaha yang mengalami perubahan, peningkatan kebutuhan, pola hidup, dan karakter seseorang juga sangat berpengaruh. Tujuan manajemen hutang. Dalam memberikan pinjaman, pihak bank membutuhkan akad kredit yang jelas dan benar sesuai hukum yang berlaku. Ini akan memberi kekuatan hukum bagi pemberi pinjaman ketika menagih hutang kepada peminjam. Karena adanya pihak yang mangkir dari kewajiban, maka keberadaan pihak ketiga sangat penting untuk membantu melakukan manajemen hutang. Tujuan dari manajemen hutang sendiri untuk mengidentifikasi, menghitung kemampuan, dan membuat rencana pembayaran pinjaman sesuai kemampuan pinjaman. Pihak yang menjadi mediator akan berperan sebagai penjamin terhadap peminjam dan menjadi perantara dalam negosiasi dengan memberi pinjaman. Selain proses identifikasi selesai dilakukan, pihak yang menjadi mediator dalam proses manajemen hutang akan membuat perencanaan pelunasan hutang dengan memaksimalkan potensi keuangan yang dimiliki oleh nasabah. Tips manajemen hutang yang baik. Manajemen hutang merupakan sebuah pengetahuan yang sangat penting bagi pihak yang terlilit hutang. Itikat baik untuk menyelesaikan kewajiban tersebut sangat diperlukan sehingga tanggungan yang harus dibayar segera terselesaikan. Dalam hal penyelesaian sengketa hutang, bank digital adalah teknologi yang memudahkan nasabah dalam pengumpulan uang agar bisa segera terlepas dari kewajiban. Beberapa tips manajemen hutang yang baik dan bisa dilakukan antara lain: 1. Susun rencana dengan baik. Langkah pertama untuk bisa menyelesaikan hutang yang sudah terlanjur banyak adalah menyusun rencana sebaik mungkin. Manfaatkan bank digital untuk memantau pengeluaran dan memaksimalkan dana yang ada sehingga tujuan agar terbebas dari pinjaman bisa segera terlaksana. Dalam menyusun rencana penyelesaian hutang, ini harus secara rasional. Pertimbangkan semua potensi pendapatan dan kewajiban yang tetap harus terpenuhi selama menyelesaikan tunggakan hutang tersebut. Rencana yang asal-asalan tidak akan berdampak baik dalam menangani masalah, justru memicu muncul persoalan baru. Kedua, konsolidasi hutang. Konsolidasi hutang atau seringkali disebut penggabungan hutang bisa dijadikan salah satu cara yang bisa mempermudah pembayaran hutang dalam jumlah besar. Di sini nasabah bisa menyederhanakan hutang dalam satu cicilan. Sistem konsolidasi hutang ini biasanya hanya bisa dilakukan oleh perusahaan atau individu yang mendapat pinjaman dengan agunan atau jaminan bernilai tinggi. Namun apabila nasabah kembali uang prestasi atau gagal bayar, maka penjamin yang bertanggung jawab untuk menyelesaikan sebuah kewajiban. 3. Manfaatkan semua aset yang ada. Langkah yang bisa dilakukan dengan melelang atau menjualnya. Selain itu, bisa juga dengan cara meningkatkan manfaat finansialnya seperti menyewakan properti yang dimiliki. Tujuannya adalah mengumpulkan uang sebanyak-banyaknya untuk mengurangi outstanding atau jumlah hutang yang dimiliki. Konsekuensi yang harus diterima oleh pihak yang berhutang adalah harus rela melepaskan aset tersebut meski dengan harga di bawah standar untuk menutup pinjaman yang ada. 4. Lakukan negosiasi. Dalam masalah pembayaran hutang, ada dua faktor yang berpengaruh lancar atau tidak. Pertama,
kemauan, dan kedua, kemampuan. Meski ingin membayar, namun jika tidak ada kemampuan karena dana terbatas, maka bisa muncul tunggakan. Begitu juga sebaliknya, meski mempunyai dana untuk membayar, namun apabila tidak mau, akan menyebabkan kredit macet. Apabila mempunyai niat membayar pinjaman, namun dana terbatas, sebaiknya melakukan negosiasi. Hubungi pihak yang memberi pinjaman dan utarakan kondisi sesuai dengan kenyataan. Mintalah keringanan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Itikat baik untuk menyelesaikan kewajiban merupakan bentuk tanggung jawab untuk mengembalikan pinjaman. 5. Manfaatkan kemampuan untuk mendapatkan sumber penghasilan lain. Hutang yang melilit seseorang bisa terjadi karena naiknya biaya hidup melebihi pendapatan. Sebagai solusi, coba evaluasi untuk menemukan apakah ada kemungkinan menambah penghasilan untuk menutup kekurangan tersebut, dan mengumpulkan uang guna membayar pinjaman. 6. Kurangi pengeluaran semaksimal mungkin. Pada saat terlilit hutang, prioritas utama adalah mengumpulkan uang untuk segera melunasinya sehingga tidak lagi mempunyai beban. Karena itu, kurangi pola hidup konsumtif dan alihkan untuk membayar pinjaman. Tanggung jawab untuk segera membayar pinjaman merupakan investasi non-material untuk mendapatkan kepercayaan dari perusahaan keuangan. 7. Jangan mengambil hutang baru. Hutang tipe ini dapat menyebabkan kondisi finansial tidak sehat karena beban yang harus dibayar setiap tanggal jatuh tempo. Komitmen sangat penting untuk dijalankan, sedangkan bagi yang ingin mengambil hutang produktif atau modal kerja, perlu memikirkannya secara matang. Coba kelola hutang dengan bijak dengan bank terbaik. Banyak yang menjadikan hutang sebagai solusi masalah keuangan. Sedangkan pada kenyataannya tidak demikian. Justru hutang yang kurang tepat bisa menjadi masalah. Karena itu perlu mengelolanya dengan lebih bijak. Salah satu yang bisa digunakan adalah dengan memanfaatkan bank digital dari Digibank by DBS. Sekian penjelasan dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.